Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bunda Rita, Prof. Iren yang kita tunggu kehadirannya, serta teman-teman yang sudah hadir. Semoga nanti yang lain bisa menyusul. Marilah perkuliahan pada siang hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Hari ini untuk penampil bab 3-nya yaitu saya sendiri dengan pembahasnya Mas Rois, kemudian Mbak Anik Tuwiningsih dengan pembahasnya Mbak Nesi, dan Mas Firyu dengan pembahasnya Pak Al-Muntaqo. Langsung saja nggih, saya share screen, semoga lancar. Sampun terlihat ya teman-teman? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prabandari Listianingrum akan memaparkan bab 3 saya tentang judul pengembangan model pembelajaran realistik matematik education berbasis etnomatematik untuk meningkatkan berpikir kritis siswa di sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil model pengembangannya, penelitian Recording ini in progress. jenis pengembangan research and development dengan model pengembangan board and goal. Di sini ada langkah-langkah dari board and goal, yaitu pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba produk awal, kemudian perbaikan produk awal, uji coba produk lengkap, revisi produk lengkap, uji coba produk akhir, perbaikan produk akhir, serta penyebaran dan implementasi. Prosedur pengembangan, di mana prosedur pengembangan dalam penelitian ini adalah mengadopsi pada langkah-langkah atau prosedural R&D yang dikemukakan oleh Board and Goal dalam pengembangan model realistik matematik berbasis etnomatematika yang berisi beberapa prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memproduksi produk yang akan dikembangkan. Ya, di sini model pengembangan model realistik matematik education berbasis etnomatematika di kelas 3 SD menggunakan adopsi prosedur dari Board and Goal dengan memodifikasi pada gambar bagan di bawah ini. Yang pertama nanti penelitian dan pengumpulan data, kemudian ada planning, perencanaan, kemudian pengembangan produk awal yang sudah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, kemudian uji coba lapangan awal, kemudian kita merevisi uji coba lapangan awal, kemudian ada uji coba lapangan utama, kemudian revisi produk hasil uji coba lapangan utama, dan kemudian uji coba pelaksanaan di lapangan, dan yang terakhir penyempurnaan produk. Di sini ada desain uji coba produknya. Yang pertama desain uji produk. Desain uji cobanya pada penelitian ini, uji coba pengembangan model realistik matematik education ini pada muatan pelajaran matematika SD dengan tujuan mengumpulkan data terhadap kelayakan, kepraktisan, serta kelemahan terhadap produk yang dikembangkan. Kemudian desain penelitian yang digunakan dalam uji keefektifan produk siswa adalah before after. Uji lapangan yang dilakukan pada 2 kelas, yaitu kelas kontrol yang tidak menggunakan model realistik matematik education berbasis etnomatematika, dan 1 kelas eksperimen yang menggunakan model realistik matematik education berbasis etnomatematika hasil pengembangan. Kemudian di sini subjek uji cobanya, yang subjek responden para ahli atau expert pada tahap validasi konstruk. Para ahli diminta untuk memvalidasi konstruk model realistik matematik education yang bermuatan pelajaran matematika SD. Kemudian subjek responden para ahli untuk validasi konten. Untuk subjek para ahli ini terdiri dari ahli di bidang pendidikan dasar, teknologi pendidikan atau teknik informatika, dan ahli muatan pelajaran matematika SD. Kemudian subjek uji coba terbatas, peserta didik kelas 3 yang mengikuti pembelajaran tersebut sebanyak 5 orang peserta didik. Kemudian subjek uji coba kelompok besar, yaitu 2 kelas peserta didik kelas 3 di 3 sekolah yang akan dijadikan kelompok kelas eksperimen dan kontrol. Pengambilan sampelnya melalui teknik sampel random sampling. Kemudian di sini ada teknik dan instrumen pengumpulan datanya. Tekniknya yang pertama dengan observasi, kemudian wawancara, angket, dan tes. Kemudian instrumennya menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, angket respon guru dan siswa, kemudian tes kemampuan berpikir kritis.
Dan teknik analisis datanya, data mengenai kebutuhan model realistic mathematics education yang bermuatan mata pelajaran matematika yang diperoleh melalui angket dihitung secara deskriptif. Kemudian data hasil lembar observasi akan dianalisis secara deskriptif dan dihitung menggunakan presentase dengan menggambarkan hasil pelaksanaan belajar peserta didik menggunakan model realistic mathematics education. Kemudian data mengenai pengembangan model realistic mathematics education pada pembelajaran matematika mencakup model, konsep model, pedoman panduan peserta didik, pedoman panduan pendidik, validasi instrumen, dan lain-lainnya yang telah didesain peneliti berdasarkan sumber lembar validasi. Selanjutnya dihitung menggunakan teknik uji validitas isi dan konstruk. Untuk data praktikalitas model realistic mathematics education ini pada pembelajaran matematika yang diperoleh melalui uji coba terbatas, selanjutnya dianalisis melalui teknik presentase dan kualitatif deskriptif. Kemudian untuk penganalisis data dari uji validitas dan praktikalitas, yang pertama analisis uji validitas, itu untuk melakukan uji validitas dapat melalui bantuan expert dengan melihat konstruk dan kesesuaian. Kemudian praktikalitas diuji melalui deskripsi data melalui skor rata-rata dari jawaban. Kemudian data mengenai efektivitas model realistik matematik pada muatan pelajaran matematika, yakni uji kelompok besar mengenai berpikir kritis diperoleh melalui tes. Selain itu juga mengkategorikan ke dalam kriteria open-ended serta prasyarat analisis dilakukannya uji homogenitas, uji normalitas, dan independent sample t-test. Tujuannya untuk mengetahui data yang dianalisis memenuhi syarat statistik. Oke, terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Langsung saja untuk pembahasnya Mas Rois. Waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya, yang terhormat Ibu Rita dan Ibu Prof. Iden yang belum hadir, mudah-mudahan nanti bisa hadir. Teman-teman yang saya banggakan, matur nuwun kesempatannya untuk mengomentari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tia. Ada beberapa catatan dari saya tadi. Sebentar, saya sambil buka nih. Jadi beberapa yang saya cermati tadi ini hanya sekedar masukan dari sisi tulisan. Sampel simple itu ya, jadi mungkin artinya sangat beda. Sampel tertulis simple, nanti monggo dicek Mbak ya. Kemudian tadi secara struktur penyajian bab 3 saya kira sudah seperti teman-teman yang kemarin tampil, terutama di teman-teman yang mengambil penelitian research and development. Tadi ada 10 langkah book and girl tadi. Kemudian yang ingin saya mencoba untuk lebih mendalami dan menanyakan lagi itu tentang ini Mbak, subjek responden tadi yang Mbak Tia sampaikan itu. Kalau saya lihat tadi kelas 3 nggih Mbak Tia nggih. Iya, Mas. Kelas 3. Nanti monggo itu pertimbangannya apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya bagaimana, kenapa kok bukan kelas atas saja, karena ini saya kira konten RME ini juga pas di kelas atas, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya tadi mungkin karena ini masih proposal begitu ya, tentang materi apa dan yang menyangkut matematikanya ini tadi masih secara umum digambarkan, pelajaran ahli, muatan pelajaran matematika dan seterusnya tadi. Materi matematikanya yang bagian apa ini mungkin masih dijelaskan secara umum. Harapannya nanti ada gambaran yang lebih jelas sehingga lebih terbaca seperti itu. Kemudian selanjutnya mana lagi tadi? Itu mungkin tadi Mbak Tia yang sempat saya catat dan kemarin sempat saya lihat, karena kemarin Mbak Tia juga sudah mengirimkan bab 3-nya kepada saya, hanya pada masalah sampel itu tadi, kenapa kok
Oh ya, satu lagi Mbak Tia. Itu tadi kalau saya lihat 5 orang peserta didik. Nah, ini mungkin uji coba terbatasnya itu dan uji coba kelompok besarnya itu 2 kelas peserta didik di kelas 3 di 3 sekolah. Nah, ini mungkin apa ya? Nanti perlu dicek kembali apakah itu sudah apa ya, mewakili atau sudah cukup atau masih kurang begitu. Monggo nanti bisa diteliti lagi berdasarkan referensinya. Mungkin itu Mbak Tia, apa ya, sekedar masukan dan pengingat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Matur nuwun, waktu saya kembalikan kepada Mbak Tia. Ya, terima kasih. Mungkin kenapa saya mengambil di kelas 3 nih Mas, itu sebenarnya RME itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya bisa semuanya masuk, karena yang namanya dengan pembelajaran realistik itu memang lebih baik di setiap jenjangnya itu menggunakan pembelajaran yang realistik, sehingga anak-anak itu dalam pemahaman konsepnya lebih jero, maksudnya lebih detail. Jadi saya mengambil kelas 3 kelas bawah karena saya pikir di kelas 3 itu sudah mulai perkembangannya mau menuju ke kelas atas, jadi untuk penanaman konsepnya pun bisa lebih matang dengan mengambil realistik ini. Jadi anak-anak dengan adanya realistik, dengan pembelajaran realistik, anak-anak dengan konsepnya, dengan berpikir kritisnya, menganalisisnya suatu masalah itu dapat lebih matang. Terus apalagi tadi ya Mas Roes? Nah, sampel tadi Mbak. Oh ya, ini tuh tulisannya simple ya Mas. Iya. Tulisannya Gak mungkin. apa. Ya, nanti terima kasih Mas Roes untuk masukannya. Yang itu tadi yang untuk uji cobanya saya menggunakan 2 kelas itu, maksudnya di satu sekolah terdapat 2 kelas yang saya gunakan. Yang satu kelas itu kelas kontrol dan satunya untuk menjadi kelas eksperimen. Untuk 5 anak itu saya ambil untuk uji coba pertamanya dulu Mas. Ya, terbatas ya. Iya. Mbak Tia. Mas Roes masukan. Ya, sama sedikit lagi Mbak Tia, mumpung apa ya, ini berdasarkan apa ya, kebutuhan lapangan kalau saya lebih melihatnya. Iya. Seperti kita ketahui apalagi di Jogja ya, di Jogja itu kan ada ya asesmen sendiri begitu. Nah, ini ketika saya melihat soal yang ada di sekarang perkembangannya di AKM dan yang ASPD di Jogja ini, terutama soal matematika, anak-anak itu memang sulit sekali mencerna sebuah soal cerita yang begitu panjang. Nah, ini nanti mungkin juga bisa minta masukan kepada Berita ataupun Prof. Iren, bagaimana atau sebetulnya apakah ya memang dari kelas 3 itu memang sudah pas, apakah harus memang dimulai dari kelas 5 atau kelas 6 atau bagaimana, sehingga anak-anak memang terbiasa dengan apa ya, mereka penulis mencoba menghadirkan ya realistiknya itu tadi, kejadian kenyataan yang ada di dunia yang dekat dengan anak, namun apa ya, mungkin dari sisi alur soal yang masih bulat atau mungkin dari kemampuan anak yang kurang memahami, sehingga memang kita sendiri pun harus mengerjakan soal itu mungkin 3 kali 4 kali baru ketemu jawabannya. Nah, ini mungkin jadi tantangan paradigma apa ya, soal yang ada di sekolah dasar sekarang. Begitu Mbak Tia, matur nuwun. Terima kasih ya Mas Roes. Ini menjadi PR buat kita semua nggih untuk kedepannya. Nggih, langsung saja ke Bunda Rita karena Prof. Iren belum hadir nggih. Monggo Bunda. Baik, terima kasih. Masih mute Bunda. Padahal udah ngomong panjang tadi, udah mau finish loh. Aduh. Kok masih backgroundnya ganti ah? Ganti ah. Masa mau uji skripsi gini aja deh. Ya. Bunda. Jadi tadi Mbak Tia ya, saya mengaminkan dari apa yang sudah dipertanyakan ya, sekaligus masukan untuk Mbak Tia dari Pak Rois.
Terkait ini, ya, pengembangan model pembelajaran realistic mathematics education berbasis etnomatematik. Nah, warnanya Mbak Tia, kontennya itu artinya secara struktur ya bagus gitu ya, sudah terlihat runut gitu ya. Tapi sekali lagi gambaran model realistic mathematics education yang berbasis etnomatematiknya itu belum kelihatan. Harusnya sebelum kita terjun ke lapangan, gambaran baju perangnya itu udah lengkap. Mau yang kotak-kotak kah baju perangnya, atau yang garis-garis kah, atau yang mana gitu loh. Sehingga terlihat sekali bahwa ya ini tuh yang dituju, gambaran modelnya tuh sudah sangat kelihatan. Itu satu. Yang kedua itu adalah terkait dengan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis ini nampaknya ini adalah penyakitnya gitu loh. Iya. Ini kok buku-buku kayaknya sudah ya dikirim ya, berpikir kritis. Sudah. Iya. Belum ditelan kah? Belum ditelan ya. Belum ya. Waktunya masih kurang longgar Bunda. Ini setelah ini Bunda nanti saya perbaiki. Iya. Jadi nanti critical thinking itu banyak sekali instrumen yang sudah jadi Mbak Tia. Yeah. Jadi artinya yang memang betul-betul sudah oke gitu bisa digunakan. Mungkin nanti tetap dengan alih bahasa gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri sudah banyak gitu ya, sudah banyak yang menggunakan hal itu. Ya artinya instrumen itu. Kemudian share screen ya. Ini Mbak Ulan nggak ada ya? Mbak Ulan baru ada acara Bunda, nanti mungkin nyusul. Mau menunjukkan penyakitnya ini sama dengan Mbak Bulan, gemes. Ya, penyakitnya ini sama. Ya, jadi ini ditulisan ini loh. Ini tuh hal yang kecil tapi aneh banget loh. Menurut dalam kurung plot ini sama ini penyakitnya dengan Mbak Bulan. Jadi tadi maksudnya nyari Mbak Bulan itu menunjukkan ini penyakitnya sama dengan Mbak Tia gitu. Ya. Jadi mestinya kan seperti ini. Ya kan? Namanya dikeluarin. Nah, gitu. Nih. Tuh. Kan bla 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 bla. Jadi bukan aslinya itu dikurungin, bukan. Kalau aslinya dikurung itu berarti ada pernyataan terlebih dahulu baru kata siapa. Ini kan sama nih kayak gini ya. Nah, kemudian ya, ini ada hal yang krusial juga, mungkin juga buat semua, terkait dengan indikator. Ini coba halaman 12 tadi, ada 12, 14. Oh iya, sebentar, sebelum itu untuk subjek uji cobanya, mengapa di SD Cebongan, mengapa di SD Sidoadi? Itu tolong dijelaskan pemilihannya ya Mbak Tia. Karena di sini kan menyebutkan menggunakan teknik random sampling. Ya. Teknik random sampling ini kan kesannya seperti sudah terpilih gitu. Nah, bagaimana prosedurnya kok bisa sampai di Cebongan, bisa sampai di Sinduadi, bisa sampai di Sendangadi gitu, ya. Saya khawatirnya ini tuh bukan di random, tapi memang penunjukan gitu. Sudah dibidik kan ya Bunda. Iya sudah dibidik, itu nggak kena. Nepotisme. Itu nggak kena. Karena nanti ketika karena sudah menuliskan di atasnya gini, menggunakan teknik random sampling. Tapi ya ini tuh baru proposal ini, belum jalan kok sudah tertulis ini, mestinya SD titik-titik ya. Sehingga curiganya adalah dia ini sudah dicim gitu loh, bahwa SD yang itu gitu ya. Oke, itu. Kemudian terkait dengan ini ya. Nah ini kan untuk kontennya masih belum kelihatan ya. Ini kita bayangin ya. Di sini ada pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui kebutuhan siswa dan guru dalam pembelajaran. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara siswa disajikan dalam tabel berikut ini lah ya. Nah ini ya. Kisi-kisi pedoman wawancara siswa disajikan dalam tabel 2 berikut kisi-kisi. Ini ngapain ya ini? Aduh, mengganggu saja ini. Sampai 2 kali. Nah, bisa dibayangin nggak? Judulnya adalah ya Mbak Tia itu pengen mengetahui ya need analysis kan ya terkait dengan siswa. Ketika begini ya indikatornya adalah ini jalan-jalan sendiri ya nih.
Bukan filenya yang salah, ini komputernya, laptopnya. Nah, indikator itu mencerminkan apa ya? Aspeknya di sini kan mestinya ada satu lagi, Mbak Tia. Indikator persiapan belajar. Indikator itu kan sifatnya operasional. Persiapan belajar yang bagaimana? Ya kan? Yang akan dilihat untuk mengetahui need analysisnya. Nah, apakah ini termasuk sebenarnya bukan indikator? Ya, kalau kayak gini kan bahan ajar yang digunakan untuk belajar, ini kan masih bersifat eksplorasi. Ya kan? Kalau observasi yang betul-betul sudah, karena judulnya semangatnya adalah untuk mengetahui kebutuhan siswa. Jadi kan masih mengeksplor need analysis itu. Kemampuan berpikir kritis siswa seperti apa, bahan ajar yang digunakan seperti apa gitu. Iya kan? Persiapan belajarnya. Jadi ini sama sekali belum mencerminkan indikator. Jadi ini hanya hal-hal saja ya, aspek saja, komponen saja yang dijadikan yang dijadikan panduan ya untuk mendapatkan data terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi ini belum ya. Jadi memang ketika kita menuliskan ini adalah indikator, itu otomatis sudah mencerminkan sesuatu yang sifatnya operasional. Kalau ini tuh baru komponen. Jadi ini yang dilihat apa sih kebutuhannya persiapan belajar. Ketika persiapan belajar, si siswa itu butuh apa saja, gitu toh maksudnya Mbak Tia? Toh? Bahan ajar yang digunakan untuk belajar. Jadi ini tuh bukan indikator, ya. Jadi ini masih sifatnya terbuka aspek, ya, aspek. Nah itu juga sama sebenarnya dengan yang lain-lain ini, ya. Ini juga pedoman wawancara guru, ya. Kalau ini misalnya pembelajaran matematik, suasana pembelajaran matematik dalam kelas, proses pembelajaran matematika. Nah, sebenarnya yang mau dilihat ya, itu apanya? Kalau misalnya ini tuh kalau menurut saya ini subvariabel, ini adalah aspek lagi. Suasana pembelajaran matematikanya tuh seperti apa? Proses pembelajaran matematika itu seperti apa? Gitu ya. Oke. Jadi pokoknya intinya kalau indikator itu sudah mencerminkan sesuatu hal yang sifatnya operasional. Ya, kalau itu kaitannya dengan perilaku, berarti perilakunya itu bisa dilihat, direkam, diukur gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi maksud saya harus hati-hati karena itu jadi seperti menjebak ya. Ini juga ya. Nah, bentuknya skala ini adalah untuk penilaian produk dari ahli materi. Nanti gimana ya bayangannya ya? Beliau itu memilih ada berapa opsi jawaban. Itu dijelaskan Mbak Tia. Misalnya kesesuaian materi dengan SK dan kompetensi dasar KD, ya. Nah, ini ya nama nilainya karena ini bentuknya skala. Ya kan bentuknya skala kan di atas itu. Itu mau berapa alternatif jawaban dari si ahli ini? Ya. Jadi itu harus terlihat lebih rinci dan itu sudah dijelaskan di atas ya. Bagaimana sebenarnya need analysis ini dilakukan ya. Oke. Ya. Sama ini teknik analisis datanya juga saya pikir nanti ada penyesuaian ini Mbak Tia. Ya, nah untuk validitasnya juga, ya, validitas. Jadi kalau misalnya tadi ada wawancara, ya, kalau ini sifatnya adalah pengen dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan rumus dari Bu Heri ya ini ya. Itu kan harus dijelaskan. Ini validitas apa gitu loh? Mau pakai apa? Penilaian apa dan instrumen yang mana? Ya. Instrumen yang mana, bentuknya yang mana kan karena bentuknya tadi macam-macam. Ya. Jadi ini tuh menuju kepada yang menghasilkan skor. Kalau misalnya tadi baru need analysis, tentunya itu adalah uraian. Sifatnya kualitatif, ya kan? Ya. Sementara misalnya untuk skala yang sifatnya penilaian yang bentuknya itu adalah ada opsi-opsi jawaban. Nah, itu seperti apa? Tentunya ketika kita melakukan validitas atau keabsahan data, wawancara keabsahan data itu
Kan ini gabungan ini seperti ini ya. Nah, Oke. itu seperti apa? Tolong dijelaskan di sini. Ya, jadi ini sebenarnya Mbak Tia itu hanya mencoba melengkapi gitu ya, hal-hal yang bolong-bolong itu dilengkapi. Kemudian yang tadi keluar dari garis tadi ya, indikator tadi, tolong dimasukkan kembali. Sebenarnya Oke. kita melihat tujuannya itu apa, kemudian apa yang kita lakukan itu tentunya harus senada, sehingga data yang didapatkan itu betul-betul data yang kita harapkan. Gitu Mbak Tia. Oke. Terima kasih Bunda. Benar-benar Sama-sama. membukakan Nah, pandangan. nanti tolong kasih tahu Mbak Wulan soal penyakit tadi ya. Siap Bunda. Oke, matur nuwun Bunda. Mungkin ada Oke, sampun ya sama-sama. Bunda. Sampun. Oke. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Sudah, berarti lanjut ke Mbak Ani, nggih. Monggo Mbak Ani, langsung saja. Waktu dan tempat saya Terima persilakan. kasih. Terima kasih Boleh. Mbak Tia. De. Oke Mbak, monggo Mbak Ani. Mohon izin share screen Bunda Rita dan teman-teman. Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bunda Rita dan teman-teman, Prof. Iren. Izinkan kami untuk menyampaikan rangkaian proposal disertasi kami, yaitu bab 3 yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Bab 3 kami di sini kami awali dari model penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan model penelitian pengembangan research development, pengembangan model pembelajaran berbasis STEM untuk meningkatkan multiple intelligence siswa kelas 1. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan mengacu pada Brock and Gall 10 langkah gitu. Di sini 10 langkah ini meliputi pertama penelitian dan pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan produk awal, uji lapangan awal, revisi uji lapangan awal, uji lapangan utama, kemudian revisi uji lapangan utama, uji lapangan operasional, revisi produk akhir, kemudian yang terakhir penyebaran produk begitu. Berikutnya dalam prosedur penelitian dan pengembangan ini, yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal ini diawali dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka ini mengumpulkan data-data yang terkait dengan pustaka, kajian teori begitu. Kemudian studi lapangan ini terkait dengan studi analisis kebutuhan siswa dan guru. Berikutnya tahap yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini, langkah ini merumuskan kecakapan, keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan. Dalam tahap ini terkait dengan mengapa saya memilih kelas 1, kemudian kurikulum yang akan digunakan, begitu. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk awal. Dalam tahap 3 ini membuat kegiatan yang dilakukan, membuat desain pengembangan model yang akan dikembangkan, kemudian menentukan sarana dan prasarana penelitian yang akan digunakan. Berikutnya tahap yang keempat, uji coba lapangan awal. Uji coba permulaan bertujuan untuk memperoleh evaluasi kualitatif prototipe model pengembangan draft 1. Uji coba permulaan dilakukan kepada 4 orang ahli, yaitu 1 ahli materi keasdian, kemudian 1 ahli model pembelajaran, kemudian 1 ahli teknologi informasi untuk menilai keterbacaan model, dan 1 orang ahli evaluasi pembelajaran gitu. Berikutnya untuk tahap yang kelima, revisi hasil uji lapangan awal. Revisi desain dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, validasi, saran dan masukan oleh para ahli terkait kesesuaian konten,
kesesuaian prosedur pengembangan, dan kesesuaian desain model dengan materi dan ketepatan bahasa yang digunakan. Hasil revisi menghasilkan produk yaitu draft 2 pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM untuk meningkatkan multiple intelligence siswa kelas 1 yang siap untuk diuji coba lapangan utama begitu. Berikutnya pada tahap yang ke-6, uji coba lapangan utama. Tujuan dari uji coba lapangan utama untuk memperoleh evaluasi dari guru kelas, praktisi, sebagai pengajar dan siswa atas produk model yang telah direvisi berdasarkan uji validasi ahli. Uji coba lapangan terbatas dilakukan oleh 2 orang praktisi atau guru pendidikan, yaitu guru kelas 1 sebagai pengajar dan uji kelompok kecil oleh siswa. Berikutnya tahap yang ke-7, revisi produk operasional. Revisi produk kedua didasarkan pada hasil validasi dari uji coba lapangan terbatas. Hasil validasi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki produk pengembangan hasil revisi pertama supaya layak digunakan dalam uji coba lapangan sesungguhnya. Setelah direvisi, model siap diuji cobakan. Berikutnya tahap yang ke-8, uji lapangan operasional. Di sini uji lapangan dilakukan pada 2 kelas, yaitu 1 kelas kontrol tidak menggunakan model hasil pengembangan dan 1 kelas eksperimen menggunakan model hasil pengembangan. Kemudian subjek uji coba, uji keefektifan pengembangan model yang dikembangkan terhadap prestasi belajar siswa dilakukan pada kelas 1, kelas eksperimen yang diberi nama kelas model, kelas yang menggunakan model, dan pada kelas 1, kelas kontrol yang diberi nama exciting class, kelas yang tidak menggunakan produk hasil pengembangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data hasil penilaian proses dan evaluasi belajar siswa yang menggunakan model yang dikembangkan serta data hasil penilaian proses dan evaluasi belajar siswa yang tidak menggunakan model hasil pengembangan. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari angket siswa dan guru yang berupa penilaian model, wawancara mengenai proses pembelajaran dengan siswa dan guru. Metode pengumpulan data melalui teks, angket, observasi, dan wawancara. Berikutnya tahap yang ke-9 yaitu revisi produk akhir. Hasil uji coba pemakaian produk yang telah dilakukan kemudian dievaluasi untuk memperbaiki uji sebelum kelewatan, ini tadi masih di tahap yang ke-8 yaitu uji lapangan operasional. Di sini untuk menguji keefektifan pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM. Sebelum menuju uji untuk mencari keefektifan, data dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak begitu. Kemudian setelah dinyatakan normal, kemudian diuji homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Setelah diketahui homogen, kemudian dilakukan uji T untuk mengetahui keefektifan hasil pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM. Setelah itu tahap berikutnya yaitu revisi produk akhir. Pada revisi produk akhir, hasil uji coba pemakaian produk yang telah dilakukan kemudian dievaluasi untuk memperbaiki kekurangan model hasil pengembangan berdasarkan kritik, saran, dan teman saat uji operasional model. Disempurnakan menjadi produk akhir pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM untuk meningkatkan multiple intelligence siswa kelas 1. Demikian paparan kami terkait dengan
bab 3 rencana disertasi kami. Atas kurang lebihnya disampaikan mohon maaf dan terima kasih. Demikian untuk Mbak Nesi sebagai pembahas, mungkin ada kritik dan saran atau masukan, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, monggo Mbak Nesi untuk Terima kasih Mbak Ani dan Mbak Dia. Saya sedikit masukan. Yang pertama tentang ini penulisan multiple. Di judul itu kan multiple, tapi Mbak Ani banyak menulisnya pakai S multiple gitu. Di bagian bawahnya kebanyakan Mbak Ani memakai multiple pakai S, sedangkan judulnya itu Suaranya Mbak Nesi putus-putus. maaf. Bentar. Halo? Ya, Mbak Nggih. Ani, Nggih. ini penulisan untuk multiple di judul itu kan tanpa S, tapi kebanyakan Mbak Ani menjelaskan ada S-nya multiple begitu. Yang pertama, terus kemudian ada poin yang di perencanaan di halaman berapa ini ya? Di halaman 3 ya, untuk perencanaan. Nah, pada alinea ketiga itu kan ada penyusunan tujuan pembelajaran, tapi di next alinea itu juga penyusunan tujuan pembelajaran gitu, sama poinnya, tapi yang alinea ke selanjutnya itu tidak ada penjelasan, cuma kayak copy paste dari atasnya begitu loh Mbak Ani. Mungkin nanti bisa dilihat kembali begitu ya Mbak Ani. Selanjutnya, Terima kasih Mbak Nesi. Nggih. yang untuk Mbak Ani belum menyertakan indikatornya untuk Ya. tes, angket, observasi dan lain-lain begitu ya Mbak. Mungkin nanti seperti saya juga mungkin bisa ditambahkan untuk revisiannya gitu. Mungkin saja Mbak Ani. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak Nesi. Nggih, terima kasih Mbak Nesi Nggih. atas masukannya. Nggih, masukannya ya. Mbak Tia. Ya. Makasih Mbak Nesi untuk masukannya. Monggo Bunda Rita untuk masukannya buat Mbak Ani. Oke, nuhun Mbak Tia. Halo Bu Ani Gardner. Nyebutnya saya. Nggih, terima kasih. Nggih. Maaf Mbak. Hai Bu Ani Gardner. Ya, berapa buku yang sudah terlempar ke Semarang? Ke Solo toh, Bun. Oh Solo ya, bukan Semarang ya. Saya Iya, pikir belum satu terserap klaster dengan Bu semua. Kasmin. Soalnya Semarang isinya pasti, sama. Bun. Soalnya isinya sama, jangan-jangan ya apa yang sudah kita bahas yang lalu-lalu tuh nggak nyampe Semarang dan ternyata juga nggak nyampe Solo ya. Jadi tadi terbuai seperti kita berada di ruang kuliah metode penelitian. Itu tadi. Yang pas Mbak Ani baca itu loh. Jadi komennya sama kan dengan ke Bukas. Bukasnya nggak hadir ya? Mboten. Jangan-jangan nggak nyampe ini ya, nggak nyampe Semarang, nggak nyampe Solo ya. Jadi Mbak Ani ya, ini bab 3 ini nggak ada isinya. Iya, isi yang tertulis itu adalah isi teoritik aja, yang sebagai dasar yang akan menuntun sebenarnya ya, mengoperasionalkan dari penelitian ini. Jadi yang tertulis oleh itu nggak apa-apa Mbak Ani, tapi isinya tuh nggak ada, kontennya itu sama sekali nggak ada. Gitu. Pengembangan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEAM, ini kan singkatan ya, untuk meningkatkan multiple intelligence siswa sekolah dasar tuh sama sekali belum kelihatan, ya. Nah, jadi susah untuk mengomentarin karena isinya kosong. Isinya kosong ya. Jadi di sini tuh ada komennya, waduh, gitu. Ini isinya masih seperti buku metode penelitian loh, ya, iya kan, kayak gini. Dan alasan-alasan menggunakan work and goal
ya, dengan ini kan 10 tahapan tapi nampaknya yang cuma sampai 9 kan, karena belum apa-apa Banyak udah nyerah kan. Belum apa-apa udah nyerah karena yang nomor 10 nggak mau. Gitu ya. Jadi di sini ya harus punya alasan kalau terkait dengan waktu dan biaya, karena memang penelitian ini belum dilakukan, nampaknya kalimat itu nggak boleh muncul gitu ya. Nah, ini belum bersifat operasional, konten, hal-hal yang akan diteliti, pengambilan data itu belum tergambar. Terus kemudian gambaran pengembangan hal-hal yang dilakukan per tahap dari Bold and Goal tahun 2003 ini belum kelihatan sama sekali ya. Dan ditambah lagi instrumen, kisi-kisi, validasi, reliabilitas dan gambaran analisisnya juga bagaimana juga belum ya. Termasuk yang selalu diberi masukan dari sejak awal, multiple intelligence itu banyak ya kan. Kemudian Mbak Ani diminta mendudukkan diri mengambil 2 saja tapi dengan alasan tertentu ya kan. Nah, oleh karena itu belum tergambarkan sebenarnya ya MI yang mana gitu ya. Lihat itu pun ketika menentukan MI harus berdasarkan kajian ya, yang tentunya ya itu berdasarkan satu fenomena di mana itu belum banyak diajarkan sehingga dibutuhkan model pembelajaran diferensiasi berbasis STEM ini ya. Oke. Gitu Mbak Ani. Saya tuh bingung ini tuh mana isinya ya kayak gitu ya. Ya. Nah ini tuh baru kajian teoritiknya. Nah kemudian ada satu hal lagi yang saya tanyakan karena ini yang bisa dikomentari ya kan Mbak Ani, ini kan belum bla 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 masih. Ya. Ini ya, tadi yang sedikit menggugah terkait dengan data yang diperoleh, jenis data. Sebentar ya. Tadi ada di jenis data. Kan? Benar kan Mbak Ani? Hati-hati di tiap bab itu semua indikator penilaiannya akan muncul ya. Kalau seperti ini nggak bisa dinilai Mbak Ani, 0. Pasti 0. Ini jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif. Apa iya? Oke, iya Bu. Nah, data kuantitatif adalah data hasil penilaian proses dan evaluasi belajar siswa yang menggunakan model yang dikembangkan. Maksudnya apa ya ini? Data hasil penilaian proses dan evaluasi belajar itu dikuantitatifkan, data hasil penilaian proses dan evaluasi ya. Tanya tuh Mbak Ani ya, serta data hasil penilaian proses dan evaluasi belajar siswa yang tidak menggunakan model ya. Kalau dilihat dari tujuannya mendapatkan hasil penilaian proses, apakah tepat ya bahwa data ini adalah berjenis kuantitatif seperti ini, terus gambarannya gimana ya? Ya, karena ini kan belum ada teknisnya, artinya kontennya itu belum masuk gitu ya. Nah, ya, sehingga ngebayanginnya rada angel nih Mbak Ani ya. Kemudian data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari angket siswa. Ini angket terbuka gitu ya, kuesioner terbuka gitu ya. Dan guru yang berupa penilaian model model apa ya yang mau ditanyakan. Jadi misalnya di angket itu kira-kira contohnya bisa ngebayangin nggak Mbak Adi kayak apa ya? Ini untuk apa itu nanti saya menyebarkan instrumen yang untuk ke siswa sama guru yang kualitatif itu di saat menentukan analisis kebutuhan dan saat uji kepraktisan itu Bunda. Jadi nanti waktu uji kepraktisan itu saya menggunakan 2 instrumen. Jadi instrumen yang berupa angket terbuka begitu dan angket yang sudah ada indikatornya begitu. Yang indikatornya itu pakai skala Likert itu nanti untuk guru itu diminta untuk memberikan masukan terkait model yang yang sudah digunakan itu, maksudnya model pengembangan.
Kemudian untuk siswa itu nanti untuk instrumen yang digunakan untuk uji kepraktisan itu nanti juga berupa skala Likert itu. Jadi anak-anak diminta untuk memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran itu, begitu, pembelajaran diferensiasi berbasis tim. Jadi nanti untuk instrumen kepraktisan untuk anak dan untuk guru itu berbeda begitu. Memang belum saya deskripsikan di sini. Iya, bayanginnya itu loh Mbak Ani. Iya. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari angket siswa dan guru berupa penilaian model. Iya. Berupa penilaian model, memang sudah ada model, terus mereka itu seperti apa? Masa berupa kualitatif? Nah, analisisnya terus bagaimana? Kemudian wawancara mengenai proses pembelajaran dengan siswa dan guru, ya, kualitatif. Nah, data evaluasi hasil belajar berupa data hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial. Ini mau diapakan? Bagaimana gitu mendapatkan data-data seperti ini? Ya, berupa data dan hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, data penilaian keterampilan, dan jurnal guru. Ini semua ini, terus gambarannya seperti apa ya? Penilaian sikap ini gitu loh. Padahal ya ini yang dituju itu adalah MI-nya, kemampuannya, keberbakatannya ya, potensinya. Terus ini gimana ya hasil belajar berupa hasil penilaian sikap sosial, sikap spiritual, apakah memang itu ada di semua di sekolah dasar? Hal-hal yang terkait ini bisa dinilai. Nah, jadi ini jadi bahan pertimbangan Mbak Ani. Ya, jadi ini sama sekali kalau menurut saya ngebayanginnya tuh nggak tekan gitu saya, ya, saking rumitnya banyak ini mau apa sih. Nah, jadi ketika kita menentukan instrumen apa yang akan digunakan, kembali lagi kepada tujuan penelitian ini dan ada apa? Ada tamu. Ini di sekolah. Ya, jadi ya harus betul-betul bisa membayangkan nanti itu data bisa bentuknya seperti apa, jenis datanya itu emang betul kualitatif ya. Jadi menilai sikap spiritual, sosial, waduh ini mau sampai kapan ini penelitian berakhir ya kan. Nah, dan ini tuh belum disinggung soal MI-nya ya. Karena ini kan model pembelajaran untuk meningkatkan MI ya. Jadi ini harus dilihat, atau mungkin ini masih dari buku metode penelitian ini baru dipindahkan gitu ya. Jadi ini bingung. Ini juga coba setiap kali kita sebelum menentukan ya instrumen apa yang akan digunakan, coba bisa dibayangkan gitu loh. Saya pengen begini, kan kita punya tujuan penelitian nih, akan seperti ini, dan kita punya tahapan di mana ini akan diletakkan dengan tujuan dari pertahapan itu, mau pakai instrumen yang mana gitu ya. Nah, ini kan semua nih metode tes iya gitu ya, metode angket, metode observasi, metode wawancara ya. Jadi sekali lagi ini harus diperhatikan ini letaknya di mana. Instrumen ini apakah ketika need analysis misalnya di bagian depan, apakah kita memang fokus pada wawancara ya, karena akan mengeksplor dulu gitu. Nah, itu di langkah keberapa dari langkah 9 tadi kan Mbak Ani milihnya 9 ya. Itu ya. Sama ini juga teknik analisisnya itu, analisis data digunakan dalam uji coba lapangan adalah teknik analisis deskriptif, kuantitatif, analisis kuantitatif. Wah, teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis bla 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 bla, kualitatif begini gitu ya. Wah, panjang betul perjalanan. Jadi dibuat seperti untuk mempermudah, coba buat gambaran gitu ya, bagan besar gitu tentang mimpi kita dengan penelitian kita ini gitu ya, sehingga tergambarkan dengan jelas sebenarnya ya di setiap tahap-tahapannya dan apa yang akan kita lakukan. Oke.
Gitu Mbak Ani, karena ya ini cuma sedikit, nggak ada kisi-kisi, nggak ada. Ya, nggak. Saya membayangin ini waktu kita tinggal 1 minggu lagi ya, semuanya harus komplit. Ini gimana ya? Nampaknya harus banyak orang bisa silat ini, ya, untuk bisa memenuhi semuanya bab 1, 2, 3 instrumen ini. Luar. Ya, jadi Punya ya, kantong tidak- Doraemon Bunda, bisa ngapa-ngapain. ya itu. Keruan kalau misalnya dia bisa memunculkan sesuatu yang kita inginkan, kalau diajaknya ke selatan sementara kita ke utara, gimana ini? Pakai Kan Doraemon kompas suka Bunda. Bunda, boleh? Ya, Enggak, Bunda. boleh, silakan. Oke, monggo Mbak Esti. Selagi Tanya ya Mbak Tia. memungkinkan Tadi dijawab. sebenarnya nyambung dari punya Mbak Tia tadi loh, yang random sampling tadi loh, Bunda. Apakah waktu kita menentukan sampel itu untuk uji coba ada kriteria tertentu, terus kemudian berapa yang proporsionalnya itu harus berapa sekolah, atau melihat presentase jumlah sekolah yang ada di situ, atau bagaimana tuh Bunda? Setahu saya di setiap tahapan board and goal itu kan ada uji coba terbatas, ada uji coba luas ya, macam-macam deh istilahnya. Artinya kita menguji cobakan dulu dalam skala kecil, kemudian skala besar. Nah, ketika menentukan itu kan sudah ada ya range jumlahnya, ya kan? Ada range jumlahnya. Terkait dengan kriteria, ya kriteria sesuai dengan penelitian kita. Di sini kan ke SD ya teman, SD kelas berapa itu yang mestinya sudah dibahas dari bab 1. Apa dan bagaimana, kenapa kita memilih kelas 4, kenapa kita memilih kelas 5 atau memilih kelas akhir gitu ya. Semuanya sudah punya dasarnya. Nah, jadi ketika uji coba pun karakteristik sampelnya harus sama. Iya. Jadi nggak bisa misalnya uji cobakan kelas 6 kemudian sebenarnya itu arah pengembangan model ini untuk SD kelas rendah, nggak bisa begitu. Jadi harus sama. Jadi kayak kalau untuk jumlah udah ditentukan ya. Yang dituju, berapa sekolah yang dituju Niko? Sekarang pengen dilihatnya sekolah atau jumlahnya? Jumlah siswa. Oh gitu. Benar. Jadi yang mau di random itu siswanya atau sekolahnya? Jadi nanti kita bisa lihat kan. Jadi kita bisa lihat kebutuhan berapa. Kalau seandainya memang, makanya saya bilang tadi kita sudah punya gambaran mimpi, yang tentu saja mimpi itu bukan mimpi ngawur, tapi punya dasar-dasar yang jelas ya, sehingga ketika menentukan ya itu kita sudah tahu jalannya ya, dan yang mana yang akan dituju gitu. Gitu Mbak Astrid. Nggih, matur nuwun Bunda. Iya. Matur nuwun Mbak Tia. Oke, sudah. Jangan ditinggal ke dapur tuh Mbak Tia. Kok yo menjadi moderator hilang. Ngecas laptop Bunda. Yo. Maaf. Ya, Tiba-tiba hilang kemana nih? sampun nggih, Mbak Esti. Tinggal masak. Sudah cukup. Ya, sudah Mbak Tia, matur nuwun. Oke. Ya. Sudah nggih Mbak Ade, semua masukan Bunda? Iya, sudah. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih Bunda Rita. Ya, yang selanjutnya untuk Mas Berio, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bunda Rita dan teman-teman yang lain, mohon izin suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Termasuk musiknya. Enggak jelas suaranya kok, enggak ada musiknya. Baik, terima kasih. Izin share screen, akan menyampaikan draft rencana proposal saya yang bab 3. Sudah muncul nggih? Sudah nampak? Sudah.
Oke. Di sini saya akan menyampaikan draft proposal bab 3 saya terkait pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta untuk mengembangkan karakter nasionalisme peserta didik sekolah dasar. Kemudian dalam pengembangan model ini, model yang saya gunakan pada penelitian ini adalah desain instruksional model ADI atau ADDI. Nah, analisis, desain, develop, implement, dan evaluate yang dimodifikasi oleh AISCT untuk US Army tahun 1984. Produk yang dihasilkan dalam penelitiannya adalah modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta untuk mengembangkan karakter nasionalisme peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya dalam prosedur pengembangan ini ada tahapan desain instruksionalnya model ADI. Nah, ini ada analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. Terus kemudian 5 fase tadi. Nah, ini analisis yang pertama itu tahapan analisis yang dilakukan ini mencakup 3 hal, yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, serta analisis karakter siswa. Hasil analisis pada kegiatan ini disebut dengan draft awal. Evaluasi menggunakan uji pakar dan analisisnya menggunakan formula Georgi. Kemudian yang kedua, desain atau perancangan modul. Ini menentukan draft 1, karakteristik modul dan karakteristik pembelajaran. Pengambilan keputusan melalui FGD atau Focus Group Discussion sesuai dengan yang dimodifikasi oleh ICT yang menjadi lebih dinamik tertulis pada bukunya Branch. Yang ketiga yaitu langkah development atau pengembangan bahan ajar. Tahap pengembangan ini merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini pengembangan modul ini dilakukan sesuai dengan draft produknya yang dinamakan prototipe 1, evaluasi prototipe 1 menggunakan LORI atau Learning Object Review Instrument. Untuk langkah yang keempat yaitu implementasi atau proses evaluasi formatif dan revisi. Nah, ini melaksanakan pembelajaran uji coba terbatas, uji coba lapangan 1 dan uji coba lapangan 2 dengan modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta untuk mengembangkan karakter nasionalisme. Evaluasi ini dilakukan untuk menguji kegunaan dari modul, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Dari sisi guru menggunakan user experiment questionnaire, dan dari sisi siswa menggunakan sistem usability scale. Untuk langkah yang kelima, evaluation atau penilaian sumatif dan produk final, ini merupakan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta untuk mengembangkan karakter nasionalisme sehingga diperoleh produk final dan diukur persepsi guru, persepsi siswa, dan efektivitasnya. Nah, kemudian ini penjelasan tahap model dari ADI tadi dan memperhatikan siklus setiap fasenya. Yang pertama, analisis. Ini tahap analisis merupakan tahap di mana peneliti menganalisis perlunya pengembangan modul dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan. Secara garis besar, tahapan analisis yang dilakukan penulis itu ada 3. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua analisis kurikulum, dan yang ketiga analisis karakter siswa. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan. Tahap perancangan ini dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam modul seperti penyusunan peta, kebutuhan modul, dan kerangka modul. Hasil rancangan modul pada kegiatan disebut dengan draft 1. Yang ketiga, fase development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Nah, pada tahap ini pengembangan modul dilakukan sesuai dengan draft yang pertama tadi.
produknya dinamakan prototipe 1, evaluasi prototipe 1 menggunakan LORI atau Learning Objective Review Instrument. Nah, kemudian yang tahap keempat yaitu implementasi. Tahapan keempat ini implementasi dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama itu uji coba terbatas, uji coba dan melibatkan 6 orang siswa dan guru di SD netral ya, Sosro Mendungan Yogyakarta. Kemudian uji lapangan yang kedua ini melibatkan 15 siswa kelas 4 dan guru di SD Sosro Mendungan. Dan uji coba yang kedua ini melibatkan seluruh kelas 4 dan guru di SD netral Sosro Mendungan Yogyakarta. Untuk yang kelima yaitu evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap fase, sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan pada uji coba lapangan 2 digunakan untuk merevisi draft yang 4. Hasil revisi dari prototipe 3 disebut dengan produk final sehingga diperoleh persepsi siswa, guru, dan efektif modul. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan proses perkembangan produk atau prototipe dapat ditunjukkan gambarnya sebagai berikut. Nah, ini ada analisis, ada kebutuhan kurikulum dan karakter. Terus ini merupakan draft awal, desain, pengumpulan referensi atau draft 1, terus kemudian development ini divalidasi oleh 4 ahli. Kemudian prototipe 1, uji coba terbatas, ini bagian dari implementasi. Uji coba lapangan 1, uji coba lapangan 2 merupakan prototipe 2 dan prototipe 3. Ya tadi ada divalidasi oleh guru dan siswa, divalidasi guru dan siswa, terus kemudian evaluation atau evaluasi, revisi produk, dan akhirnya produk final. Nah, ini merupakan proses perkembangan dari produk tadi. Mungkin matur nuwun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon diberi masukan dari teman-teman Bunda Rita dan Prof. Iren. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Tia dan pembahasnya Mas Al. Matur nuwun. Membahasnya. Ya. Matur nuwun Mbak Tia. Saya malah apa yang mau saya katakan terlupakan karena ada slide terakhir tadi, ucapan terima kasih. Gambarnya Mas Tia. Iya. Sudah saya sondul di grup. Iya. Sudah sangat komplit gitu Mas Beryo. Seperti punya saya dan teman-teman yang lain masih ada tipe di beberapa tempat itu sudah biasa, tapi ada yang tipe konsisten gitu. Jadi saya perlu menyampaikan tipe konsisten itu dikata dimodifikasi begitu. F-nya diganti V gitu. Jadi dimodifikasi gitu. Sepertinya F gitu, Mas. Terus untuk modul ini ini ditujukan di kelas tertentu atau SD kelas atas karena tidak ada penjelasan di sana. Kemudian dan ini kaitannya dengan uji terbatas ataupun uji luas nantinya. Kemudian kalau saya coba cermati di fase development yang terkait dengan validasi ahli materi dengan ahli media, apakah validasi atau penilaian menggunakan 10 poin untuk ahli materi dan 6 poin untuk ahli media itu cukup
bisa menilai atau mengkoreksi kevaliditasan dari modul yang dikembangkan. Walaupun kategorinya banyak begitu, tetapi setiap kategori berisi hanya 1 poin. Selanjutnya pada implementasi, di sana disebutkan ada implementasi uji coba, kemudian ada uji coba terbatas, ada uji coba 1 dan 2. Nah, pada uji coba terbatas dan uji coba 1, apakah menggunakan sampel atau itu eksperimen begitu? Karena tidak diambil satu kelas. Kalau biasanya kalau diambil satu kelas begitu. Dan pada uji coba itu hanya terdiri untuk 6 siswa dan guru, berarti ada 5 siswa dan 1 guru yang digunakan sebagai uji coba. Apakah ini dapat dikatakan cukup? Nah, selanjutnya apakah uji efektivitas, karena ada uji terbatas, apakah uji terbatas itu seperti yang disebutkan uji terbatas untuk dengan 6 orang siswa dan guru. Kemudian untuk uji efektivitas itu 2 kali, uji 1 dan uji 2. Uji 1 itu di kelas 4 dengan 15 siswa, dan uji 2 itu di kelas 6, seluruh kelas 6 di sekolah yang sama. Apakah itu yang dimaksud dengan uji efektivitas? Karena biasanya uji efektivitas itu sifatnya luas begitu, ada lingkup yang dituju, umpamanya bisa lingkup kecamatan, kemudian diambil sampel-sampel, atau kabupaten diambil sampel-sampel, sehingga uji efektivitas itu dilakukan di banyak sekolah. Ketika dikatakan efektif, dalam modul itu efektif dengan tujuan dari modul yang dicapai, maka modul itu dapat digunakan di seluruh sekolah secara di Nusantara begitu. Atau kalau Jawa berarti di yang memiliki kebudayaan Jawa. Mungkin itu dari saya, Mbak Prambendari. Matur nuwun. Oke. Terima kasih masukannya Mas Al. Telepon Mas Wiryo. Sudah ditangkap nggih masukannya? Wah, ngalah nih. Dicolek lagi, Mbak. Kayaknya Ya, Mas Wiryo sudah dengar nggak? Oke. Ya, lanjut saja. Monggo, Bunda Rita. Iya, sebentar beberapa detik ya, saya balas dari Pak Wedi 1. Ya. Bentar ya, soal ini tadinya saya mau menghadap beliau tapi belum jadi. Baik, Mas Berio dengan teman-teman yang lain, suara saya terakses ya. Ini Jelas Bunda, jelas Bunda. Penelitian ini itu bukan sekedar penelitian pengembangan, ya. Di buku-buku itu ada R&D. R itu adalah risetnya, jadi ada tahapan risetnya dan ada tahapan pengembangannya, ya kan? Ya. Nah, itu semua harus tergambar dengan jelas
ya. Risetnya di mana, developnya itu di mana, dan develop itu juga sudah terlihat gambaran yang akan dikembangkan bentuknya seperti apa dan bagaimana. Penunjang dalam hal ini adalah instrumen, data-data penelitian yang pada akhirnya bisa membantu peneliti itu mengembangkan dan wujud jadinya ada, gitu ya. Jadi itu hal yang betul-betul harus diperhatikan. Untuk Mas Berio, ya, Mas Berio mudah-mudahan ya, karena ini kan judulnya pengembangan modul PKN berbasis budaya lokal Yogyakarta, itu semuanya sudah jelas. Lokalnya itu loh, budaya lokal yang kemarin masih dipermasalahkan kan budaya lokal yang mana. Kemudian kata kuncinya itu adalah, kata kuncinya kan di sini adalah modul, ya, pengembangan modul, ada PKN, ada budaya lokal, ada nasionalisme, dan ada peserta didik sekolah dasar. Nah, oleh karena itu semua itu harus tergambarkan dengan jelas, ya. Di sini misalnya di tahap keberapa ketika modul PKN ini kan ada modul PKN itu berisi materi-materi. PKN itu kan mestinya ada tema-tema, ya kan? Nah, kemudian di mana di langkah berapa dari analyze, design, develop, dan implementation sama evaluation itu berada di posisi mana ketika dia itu digandengkan dengan budaya lokal, ya? Itu di posisi mana? Yang mestinya pertanyaan Ibu dan Prof. Irin itu sudah jelas. Ya, budaya lokal Jogja mana yang akan dituju, sehingga tergambarkan, ya. Mungkin posisi budaya yang mana itu posisi masih di riset, ya. Jadi apa dan bagaimananya itu posisinya masih di riset sampai pada akhirnya pengembangan dari modul PKN ini berbasis yang budaya tadi kan sudah dapet tuh, ya. Nah, kemudian juga ini belum terlihat, ya, satu lagi, ya, terkait dengan istilah kita penyakitnya yang akan diobati. Nasionalismenya, ya, karakter nasionalismenya itu yang seperti apa, dan mestinya juga sudah terjawab, ya. Ini di SD kelas berapa? Gitu, materi PKN-nya itu kan udah terlihat, ya. Nah, nasionalismenya itu, ya, gambaran nasionalisme kelas 5. Kelas 5 ya Mas Berio? Kelas 4. Oh, kelas 4, ya. Nah, kelas 4 itu sudah tergambarkan dengan jelas, ya. Sehingga nanti kisi-kisinya itu dari aspek yang akan, nasionalisme itu terbentuk dari aspek apa saja dan bagaimana operasionalnya, mengukurnya untuk anak SD kelas 4 itu loh. Siswa SD kelas 4. Ya. Jadi harus semua terlihat karena hal-hal yang sifatnya utama sebagai kata kunci dari penelitian ini itu belum tergambarkan dengan jelas, ya. Oke, langkah-langkah pengembangan modul menggunakan ADDIE itu, ya. Kemudian budaya lokal yang dikembangkan itu belum terlihat jelas. Kemudian juga karakter nasionalismenya juga belum terlihat jelas. Yang konsep nasionalisme mungkin konsep umum kan, seperti yang pernah kita pernah bahas, artinya Ibu dengan Prof. Irin itu udah pernah memberikan masukan. Tetapi sekali lagi yang betul-betul itu bisa kita peroleh data nasionalismenya itu yang tertuju pada SD kelas 4 itu seperti apa gambarannya, ya, dalam praktiknya mau diapakan gitu, ya, di modul PKN ini. Oke. Nah, ini sebentar ya. Ini ada beberapa hal juga yang membuat saya bingung, ya. Nih ya. Ini artinya apa ya Mas Berio? Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Design Instructional Model ADDIE, ya. Adalah desain bla 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 yang dimodifikasi oleh AECT untuk US Army tahun 84 menjadi lebih dinamik, tertulis, soalnya nulisnya begini sih, dinamik itu jadi dynamic pakai C, tertulis dalam buku Grants menjadi desain dengan evaluasi formatif dan sumatif. Kok Ibu nggak paham ya kalimat ini apa? Coba Mas Beria, coba jelaskan.
Ini apa ya? Subjeknya yang mana, predikatnya yang mana ya? Kalimat kayak gini, itu nanti muncul Oke, Bu. lagi loh di belakang. Ya kan? Mas Biryo sendiri senyum-senyum, orang ngerti. Apa mana ibu Oke, jadi oke. PR? Ini loh, tega banget sih. Sendirinya nggak ngerti kok dilempar-lempar ke saya. Ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Ya, ini banyak kalimat-kalimat ajaib. Ketika terus bicara ini belum bicara subjek loh ya. Ini baru bicara desain. Ingat kita itu menulis, dilihat ini judulnya tuh apa gitu loh. Model pengembangan tiba-tiba ngomong teknik pengambilannya purposive sampling. Ini loh Mas Biryo. Penelitian ini menggunakan evaluasi formatif selama pengembangan. Oke. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah uji coba. Ini ujuk-ujuk ya. Subjek uji coba yang digunakan dalam mestinya ketika menjelaskan ADDIE ini, jelaskan langkah-langkahnya. Nah, itu sudah Mas Berio coba juga gitu di bawah ya. Tapi maaf ya, bingung. Nih ya. Nah, nih. Fase desain model ADDIE, analisis. Tahapan analisis yang dilakukan penulis mencakup 3 hal, yaitu need analysis, analisis kurikulum, dan analisis karakter. Hasil analisis pada kegiatan ini disebut dengan draft awal. Maksudnya gimana? Draft awal itu ini kan pengembangan modul. Draft 1 itu adalah draft modul dong. Kok draft awal ya? Evaluasi atau validasinya di sini kan disebut menggunakan uji pakar dan analisisnya menggunakan formula Gregory. Semakin bingung lagi Bu. Ya. Ini gimana ya? Need analysis, analisis kurikulum, analisis karakter pakai formula Gregory. Ini di mana ya? Jatuhnya di mana gitu? Angkanya itu dapat bagaimana? Bisa jawab nggak? Ini pasti ngelamun ini. Anda memberikan PR buat saya untuk mengartikan. Anda sendiri tidak paham ini. Ketawa. Tega banget sih. Kedua, ini kan sebenarnya rancangan ini pengen menyebutkan 5 fase. Cuman ini langsung draft awal. Kok ini disebut sebagai draft awal? Ini kan baru need analysis ya. Analisis kebutuhan, kurikulum, sama karakter. Kok draft awal? Kedua, desain. Nah ini baru muncul ini. Baru mau draftnya itu baru mau disusun. Menentukan draft 1, karakteristik modul dan karakteristik pembelajaran, pengambilan keputusan melalui focus group discussion ya, FGD, sesuai dengan yang dimaukan. Keluar lagi kan ini kalimat ini loh, kalimat ajaib ini, sesuai dengan yang dimodifikasi oleh AECT. AECT ki sopo, tetanggane sopo, untuk US Army. Ngapain pakai tentara Amerika dibawa-bawa ya untuk mendesain modul PKN kita untuk anak kelas 4. Mas Berio ini gimana ya? Menjadikan benar kan KTU lebih ini muncul lagi loh. Nanti ada muncul lagi loh ya. Kalimat yang tidak dimengerti ini sudahlah tidak dimengerti, diulang-ulang lagi. Untuk US Army menjadi lebih dinamik, tertulis dalam buku Branch. Mau nangis kan rasanya. Terus development. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini pengembangan produk dilakukan sesuai dengan draft 1. Produknya dinamakan prototype 1. Ini namanya apa tadi? Draft prototype 1. Evaluasi prototype menggunakan Lorry Learning Object Review Instrument. Nggak tahu apa itu. Tolong. Terus yang keempat, implementation. Ini bahasanya tuh canggih-canggih, Bu ya. Langsung implementation, proses iterasi, evaluasi formatif dan revisi, melakukan pembelajaran uji coba terbatas, bla 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 untuk mengembangkan karakter nasionalisme. Evaluasi dilakukan untuk menguji kegunaan media baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Dari sisi guru menggunakan user experience questionnaire dan dari siswa menggunakan sistem usability skill.
kue sus kali ya itu. Kayak makanan kue sus. Mas Berio, ini makhluk-makhluknya dapat dari mana ya? Ya, jadi, nah di sini berusaha untuk digambarkan lagi ya secara detailnya. Tapi kalau menurut Ibu, ya, apa ya? Kalau memang ini merupakan versi singkatnya dan versi panjangnya, nampaknya harus ini ulang gitu loh. Karena ini ya sebenarnya formula Gregory itu buat apa sih? Ya, nih hasil yang disebut draft awal evaluasi valid menggunakan uji pakar dan menggunakan formula Gregory, data validitas diperoleh dari penilaian. Ini itu tadi yang diomongin adalah baru langkah keberapa, ya. Oke, Mas Berio, ada nggak bisa menanggapi kebingungan Ibu ini, ya? Ibu sudah. Piye? Saya tambah bingung malah, Bu. Bukannya Ibu mengurai, dia tambah bingung. Ini gimana coba? Ya, yang nulis sopo gitu. Oh, menulis draft proposal disertasi itu jangan kayak main puzzle. Ambil sana masuk sini. Piye Mas Berio? Itu koyo main puzzle gitu. Gue ditanya iki opo yo, ndak tahu. Ya. Itu Mas Berio ya. Jadi udah jelas. Jadi langkah bab sudah masuk ke bab 3 ini semuanya sudah jelas. Tinggal yaitu tadi kita siap tempur, siap ke lapangan, semuanya sudah jelas. Perangkatnya juga sudah oke, menunjang semua, kita masuk ke lapangan. Sehingga data yang diperoleh itu betul-betul data yang memang kita butuhkan. Gitu. Mbak Tia, tolong. Mbak Tia muncul. Udah selesai maksudnya. Sudah. Mas Berio tambah bingung. Saya masih terkesima dengan kebingungannya Bunda Rita. Kalau bilang tolong lucu. Masih kebayang US Army. Iya bingung. Apa ya? Bener-bener gelek-gelek. Kalau Army kan BTS biasa, udah. Ya kalau BTS oke, kayak gitu ya oke gitu. Jadi bagaimana nih ya? Mas Berio oke loh. Untung aja Mas ya mata kuliah seminar ini dia cuman pas ketemu pas ganjil. Coba kalau genap ini bisa rontok nih kecantikan dan Bikin kecantikan rontok ya Bunda. Kayaknya Perawatan seminggu bersama sekali Bunda. harus gitu, Kerimbat. Harus keribat. Ada lampu kerimbat di Jamilah Sama Jidan, wajah. Bunda. Di Jamilah Jidan ini ada yang punya, Bunda. Mbak Hesti ini gitu. punya Oh iya. produk kecantikan. Oh, bisa mengangkat ini Teh. Selama 1 semester ini mengendur kayaknya ini. Kantung mata Bunda. Sama Bunda ini menampung kantong mata, Bunda. Yang punya produk aja itu tidak jadi model, nggak mau di produknya lah. Itu Iya. tadi muncul, yang modelnya muncul di slide terakhir Mas Berio tadi, Bunda. Sudah, tadi ada pesan dari Mbak Vera. Saya disuruh buat pantun, Bunda. Oh yo, wes, gawe ya. Untuk siapa tahu ini bisa menaikkan. Nah, Baik, ada 2 pantun, Bunda. Yang pertama, Oke, siap mendengarkan. jalan-jalan Jogja lanjut Solo. Cakep. Tidak lupa belajar STEAM dan RME-nya. Cakep. Barusan kita lihat presentasi Mbak Tia, Mbak Anik, dan Mas Berio. Cakep. Semangat ya, revisi sesuai masukan Bunda Rita. Cakep. Satu lagi yang terakhir, lanjut. jalan-jalan ke Sragen Jogja Boyolali. Waduh, Boyolali.
Iya kali. Tidak lupa belajar karakter nasionalisme. Cakep. Sampai jumpa kuliah esok hari bersama Prof. Iren dan Bunda Rita yang cantik sekali. Itu cukup menaikkan derajat hari ini. Benapi iki mesti, Mbak. Iya, Terima kasih Mbak. Cukup menaikkan derajat hari ini. Apa itu Bunda Rita? Mas Berio langsung kabur. Cuman ngasih foto pas foto tuh. Oh, tak pikir tadi lagi latihan sama US Army. Sudah nggih perkuliahan hari ini, bertemu besok jam 1 nggih Bunda? Insyaallah. Ya. Besok berarti ada 4 penampil nggih. Benar Mas Rois? Berapa? 4 Bunda. Berapa? 4 malam. Saya, Wahdan. Mas Al, Mas Wahdan dan Sama Mbak Esti. Mbak Esti. Oke. Oke. Semangat malam ini ya. Semangat Bunda. Semangat. Harus dipuasain ini kayaknya. Iya. Ya, saya tutup ya Bunda. Yeah. Ya. Semangat ya, tinggal seminggu loh ya. Terima kasih kepada Bunda Rita dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk perkuliahan siang hari ini. Marilah perkuliahan siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin saya dalam membawakan moderator dan pemaparan pada siang hari ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya Bunda Rita dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Sehat-sehat Bunda.